warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang fungsi dan penerapan bahasa Indonesia di masyarakat. Nama saya Dr. Salma Arnisa dengan NIM 3 Perkenalkan, nama saya Pridia Juga dengan NIM 3 Perkenalkan, nama saya Rizky Sukila dengan NIM 098. Perkenalkan, nama saya Indra Maya dengan NIM 087. Perkenalkan, nama saya Bernama Aulia Syahani dengan NIM 3 Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ada 4, yaitu 1. Lambang nasionalisme. Artinya bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Dengan demikian haruslah menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Yang kedua yaitu lambang identitas bangsa, yang artinya bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antara negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, media pemersatu bangsa. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. 4. Media penghubung sosiokultural bangsa Indonesia. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ada 4, yakni yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan yang digunakan untuk penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. 2. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yang mana fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 3. Sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, yaitu sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang menjadi satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Penggunaan bahasa Indonesia. 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Dokumentasi resmi negara. 3. Pidato resmi kenegaraan di dalam negeri maupun di luar negeri. 4. Kegiatan pendidikan nasional. 5. Surat perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lembaga swasta di Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. 6. Pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. 7. Forum-forum nasional atau internasional yang diselenggarakan di Indonesia. 8. Kegiatan komunikasi di lingkungan kerja, pemerintah atau swasta di wilayah Indonesia. 9. Laporan lembaga pemerintahan, lembaga swasta ataupun perseorangan kepada instansi pemerintah. Yang terakhir, 10. Penulisan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Penerapan bahasa Indonesia juga terdapat pada penamaan gedung seperti Royal Plaza dan juga Tunjungan Plaza. Kemudian terdapat juga pada jalan seperti Jalan Wonokromo, Jalan Ngawi, Magetan, dan lain-lain. Lalu pada pemukiman, perkantoran, merek dagang, dan buka usaha, lembaga pendidikan seperti SMKN 1 Surabaya, organisasi dan badan hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, terdapat pada informasi tentang produk yang beredar di Indonesia seperti produk makanan dan minuman. Kemudian yang nomor 3, terdapat pada rambu-rambu, petunjuk jalan, fasilitas umum, dan spanduk. Kemudian yang terakhir terdapat pada penyiaran informasi melalui media massa, baik media cetak seperti majalah dan koran, maupun media elektronik seperti TV, HP, dan lain-lain.